Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan terkait penelitian yang akan saya lakukan sebagai tugas metodologi penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan akan yang berjudul analisis sumber bahaya dan risiko kecelakaan kerja dengan metode HAZOP atau Hazard and Operability. Selanjutnya, HAZOP atau Hazard and Operability merupakan teknik yang mempelajari risiko bahaya yang digunakan untuk pembentukan keamanan di dalam sebuah perusahaan. Lalu mengapa kita membutuhkan HAZOP? HAZOP dibutuhkan untuk menentukan profil risiko dari sumber bahaya yang ada di lapangan. Berikut merupakan latar belakang penelitian. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih sering terabaikan. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 saja didapatkan sekitar 177.161 kecelakaan kerja. Angka tersebut bahkan belum mencakup beberapa kecelakaan kerja yang mungkin luput dan tidak terdata dari masing-masing perusahaan yang ada. Lalu, dalam perusahaan seringkali terjadi tidak tercapainya zero accident yang telah dirancang pada SMK 3 yang ada. Karena lalai akan sumber bahaya yang ada. Banyak perusahaan yang belum mengetahui sumber bahaya apa saja yang ada di dalam kegiatan produksinya. Selanjutnya adalah rumusan dan masalah. Permasalahan yang dihadapi perusahaan konstruksi baja ialah sebelum adanya analisis terkait sumber bahaya yang ada dan juga profil risiko yang bisa menimpa pekerja. Pada perusahaan-perusahaan konstruksi baja yang akan saya angkat dalam penelitian kali ini, belum ada dalam sistem manajemennya terkait analisis sumber bahaya yang ada dan juga profil risiko apa yang akan menimpa pada para pekerja bila sumber bahaya tersebut menimbulkan kecelakaan kerja. Maka dari itu dibutuhkan analisis sebagai pemusatan informasi untuk terjalannya K3 yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah dapat mengetahui secara pasti profil tingkat risiko yang ada dalam fasilitas proyek. Lalu yang kedua, dapat menentukan skala prioritas permasalahan keselamatan yang ada dalam operasi proyek sebagai masukan untuk menetapkan program kerja. Bila sudah diketahui sumber bahaya yang ada, maka bisa dilakukan penyusunan program kerja yang nantinya aman pada baik para pekerja dan para stakeholder yang ada untuk dilakukan dalam kegiatan produksi, sehingga para stakeholder yang ada merasa nyaman bekerja dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan operasi proyek. Bila sudah adanya terkait HAZOP ataupun analisis yang ada terkait sumber bahaya dan profil risikonya, maka ini bisa sebagai acuan terhadap para pihak yang ada di dalam sebuah operasi proyek untuk bisa menjalankan pekerjaan yang ada sehingga bisa menjaga keamanan dan juga kesehatan daripada masing-masing pekerja dan juga baik bagi perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian kali ini adalah yang menjadi fokus ialah sumber bahaya dan juga profil risiko dalam kegiatan produksi yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, saya berencana akan melakukan analisis di produksi perusahaan konstruksi baja. Dengan hal itu, maka bagian produksilah yang menjadi fokus pada penelitian kali ini. Dan juga yang menjadi fokus adalah sumber bahaya dan juga profil resiko. Bagaimana sumber bahaya dan profil resikonya ini bisa ditangani dengan benar. Sehingga sumber bahaya yang sekalipun tingkat ekstrim bisa ditangani dengan benar, bisa dicegah, dan juga bila pada suatu kejadian terjadi kecelakaan pada sumber bahaya tersebut, kita telah mengetahui profil risikonya dan juga perusahaan bisa memfasilitasi terkait hal-hal apa saja yang perlu untuk dilengkapi di perusahaan sehingga terkait pencegahan dan juga terkait penanganan bisa dilakukan secara maksimal.
Lalu berikut adalah alur pengerjaan. Pada penelitian kali ini, alur pengerjaan yang pertama adalah studi literatur terkait hazard. Tentu saja yang pertama saya akan melakukan studi literatur lebih lanjut terkait hazard atau hazard inoperability. Bagaimana penelitian-penelitian yang ada, bagaimana metode ini bisa diolah dengan sedemikian rupa dengan data-data yang ada. Lalu adalah penentuan kegiatan pekerjaan. Setelah saya melakukan studi literatur, maka ditentukan kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini, kegiatan pekerjaan yang rencananya akan saya angkat adalah kegiatan produksi yang ada di dalam perusahaan. Lalu setelah diketahui, maka dilanjutkan dengan tahap observasi. Observasi ini adalah saya akan langsung berada di lapangan untuk mengamati dan juga mengobservasi terkait kegiatan-kegiatan kerja yang ada di lapangan dalam proses produksinya, seperti ada ketika nanti pekerja melakukan pekerjaannya dan juga yang lain-lain. Setelah dilakukan observasi, akan dilakukan wawancara ataupun diskusi interaktif antara para stakeholder yang berada di dalam kegiatan produksi tersebut. Jadi, pada wawancara ini, saya akan langsung menanyakan apakah hal-hal yang telah saya observasi relevan ataupun juga memang menjadi urgensi bagi para pekerja atau stakeholder yang ada di sana. Sehingga penelitian kali ini memang benar-benar diperuntukkan ataupun bisa diimplementasikan di perusahaan. Lalu akan dilakukan kuesioner. Kuesioner dilakukan untuk melihat apakah ada parameter-parameter lain yang bisa menyangkut pautkan terkait profil risiko ataupun juga terkait sumber bahaya tersebut. Pada kuesioner ini, parameter yang ada akan ada seperti umur dan lain-lain. Lalu ada penilaian risiko. Setelah didapatkan sumber bahaya yang ada, maka akan dilakukan penilaian risiko yang ada dengan indikator-indikator yang ada dan juga diskusi ataupun konsultasi terhadap ahli ketiga yang berada di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah usulan perbaikan, di mana usulan perbaikan ini akan dianalisis sesuai dengan data yang ada dari observasi, wawancara, dan kuesioner, lalu dianalisis untuk mengetahui apakah relevan ataupun relevansi yang ada di dalam perusahaan untuk usulan perbaikan ini dilakukan. Sehingga perusahaan pun mendapatkan keuntungan dari perbaikan tersebut dan juga para pekerja pun mendapatkan kenyamanan ataupun ketenangan pada saat bekerja. Selanjutnya adalah kriteria penelitian dan pengambilan data. Pada poin pertama adalah data yang akan diambil merupakan data kecelakaan kerja sebagai acuan penentuan kuantitatif. Dalam hal ini, data historis berupa data kecelakaan kerja akan menjadi penentuan awal ataupun secara garis besar secara kuantitatif. Seberapa banyak sumber bahaya itu menyebabkan kecelakaan kerja ataupun seberapa banyak pada umur tertentu para pekerja mengalami kecelakaan kerja terhadap sumber bahaya tersebut dan yang lain sebagainya. Lalu ada observasi dan pengambilan data sebagai pengambilan data yang real yang berada di lapangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, observasi dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui proses yang ada di lapangan sehingga saya bisa mendapatkan data yang real yang berada dalam lapangan. Lalu pada poin ketiga, akan dilakukan sampling juga terkait resiko pada parameter tertentu seperti umur, gender, dan lain-lain dari pekerja dengan pengambilan kuesioner. Berikut merupakan indikator HAZOP yang ada dan berikut merupakan indikator secara internasional yang dikutip dari jurnal UNSW Safety and Health atau jurnal dari University New South Wales yang berjudul Safe and Health. Yang pertama adalah indikator likelihood. Likelihood merupakan kemungkinan terjadinya kecelakaan ketika terpapar dengan bahaya. Dan likelihood ini ada level 1 sampai 5 dengan kriteria yang tertera dan juga deskripsi secara kualitatif dan kuantitatif yang tertera. Sehingga pada deskripsi ini kita bisa menentukan apakah sebuah sumber bahaya itu berada pada level 1 sampai 5. Lalu ada severity yang merupakan tingkat yang menunjukkan keparahan cedera dan lama hilangnya hari kerja. Pada severity terdiri dari 5 level 1, 2, 3, 4, 5 dengan uraian yang tertera dan juga
ada tentang uraian keparahan cedera. Separah apa cedera yang terjadi separah apa cedera yang akan terjadi bila sumber bahaya itu mengakibatkan kecelakaan kerja. Lalu ada hilangnya hari kerja. Seberapa banyak hilangnya hari kerja yang akan terjadi bila sumber bahaya tersebut ataupun bahaya tersebut menimpa para pekerja ataupun terjadinya kecelakaan kerja. Lalu setelah didapatkan likelihood dan severity, maka dilakukan perhitungan terkait skor likelihood dan severity dikalikan, maka akan didapatkan skor dari matriks resiko tersebut. Ketiganya, indikator ini dari likelihood, severity, dan juga matriks resiko atau risk matrix merupakan acuan internasional dalam penentuan HAZOP yang saya dapatkan dari jurnal University North South Wales yang berjudul Health and Safety. Pada risk matrix atau matriks resiko ini, skor yang telah didapatkan dengan cara yang saya telah sebutkan tadi dilakukan perkailan, diklasifikasikan sebagai dengan risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan ekstrim. Maka dari situ bisa kita lihat dengan skor tersebut sumber bahaya ini terletak pada level mana. Lalu yang terakhir adalah interpretasi hasil. Dalam interpretasi hasil ini yang akan saya rencanakan pada penelitian kali ini ditemukan sumber bahaya. Pada sumber bahaya ini ya bisa kita identifikasi atau ditemukannya sumber bahaya tersebut. Lalu adalah persentase sumber bahaya dan profil resikonya. Setelah sumber bahaya didapat, maka ditentukan profil resikonya terkait ekstrim, tinggi, sedang, dan rendah. Lalu dilakukan persentase dari sumber bahaya tersebut. Misalnya pada sumber bahaya tingkat tinggi mungkin didapatkan persentase sekitar 50% dan yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui urgensi dan juga pada sumber bahaya mana yang memang harus dipusatkan terhadap perusahaan tersebut. Lalu ada penentuan sumber bahaya dalam analisis dengan parameter tertentu. Setelah sumber bahaya yang memiliki skor tertinggi, maka akan dijadikan prioritas, maka akan dilakukan kuesioner terkait parameter-parameter tertentu yang seperti saya telah bilang tadi, mungkin seperti gender, usia, dan lain-lain hal sebagainya. Apakah parameter tersebut mempengaruhi kemungkinan sumber bahaya itu untuk terjadi? Apakah parameter tersebut mempengaruhi bahwa sumber bahaya itu bisa terjadi pada mungkin gender ini, gender itu, dan juga mungkin usia tertentu? Itu akan saya analisis sedemikian rupa dengan kuesioner yang ada yang diisi oleh para pekerja. Lalu yang terakhir adalah analisis usulan perbaikan. Usulan perbaikan yang mungkin yang bisa diimplementasikan di perusahaan akan dianalisis sedemikian rupa sehingga menemukan titik di mana bahwa usulan perbaikan ini bisa diaplikasikan pada perusahaan, sehingga perusahaan pun bisa mencapai zero accident dan juga yang lainnya dalam SMK 3, dan juga para pekerja pun bisa bekerja merasa aman dan nyaman untuk bisa bekerja di dalam proses produksi. Mungkin itu aja, mungkin cukup sekian untuk dari saya presentasinya. Saya harap para Bapak Ibu bisa mengerti dengan jelas terkait penelitian apa yang akan saya bawa pada kali ini, sehingga nantinya bisa tercapainya output-output yang ada dan juga tujuan yang ada untuk bisa diimplementasikan masing-masing, baik perusahaan ataupun baik saya pribadi sebagai akademisi, untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi ataupun usulan-usulan perbaikan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.